wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Malik, mahasiswa tingkat 3 program studi D4 jurusan Kebidanan. Pada video kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang alur pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Adapun tujuan dalam video kali ini, diharapkan setelah menyaksikan penyuluhan ini, ibu hamil dapat mengerti tentang bagaimana alur pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Adapun submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama, pengertian pemeriksaan antenatal care. Yang kedua, pentingnya melakukan pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, jadwal pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Yang keempat, alur pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Yang kelima, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Dan yang keenam adalah edukasi kesehatan bagi ibu hamil di tengah pandemi COVID-19. Virus corona yang menjangkiti hampir semua negara membuat perubahan pada manusia. Coronavirus atau disebut juga dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Di tengah pandemi COVID-19, banyak ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya di rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular oleh virus corona. Padahal pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin. Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, maka dalam video kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang alur pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19. Penyuluhan ini semoga dapat memfasilitasi pelayanan terintegrasi berkualitas terhadap kesehatan bagi ibu hamil. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian pemeriksaan antenatal care. Antenatal care atau pemeriksaan kehamilan adalah pelayanan yang diberikan kepada wanita hamil dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan air susu ibu, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Di tengah pandemi COVID-19, penting bagi ibu hamil melakukan pemeriksaan antenatal care, dikarenakan dapat mengetahui berbagai risiko dan komplikasi hamil sehingga ibu hamil dapat diarahkan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit. Yang kedua, melakukan screening identifikasi kehamilan risiko tinggi dan merujuk bila perlu. Yang ketiga, memantau kesehatan selama hamil dengan usaha mendeteksi dan menangani masalah yang terjadi. Yang keempat, memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayinya. Yang terakhir adalah mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Ibu hamil sebaiknya rutin menjalani pemeriksaan kehamilan, meskipun tidak sesering seperti di masa sebelum wabah virus corona, yang dimana kita ketahui bersama sebelum mewabahnya virus corona, jadwal pemeriksaan ibu hamil menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 pada bab 1 Pasal 13, bahwa pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, yang dilakukan 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Sedangkan di masa pandemi COVID-19 sekarang, terdapat perbedaan jadwal pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil yang penting untuk kita ketahui bersama. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona pada ibu hamil. Berikut ini adalah jadwal pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan selama pandemi virus corona. Yang pertama, untuk trimester pertama. Pada trimester pertama merupakan kunjungan wajib pertama bagi ibu hamil. Ibu hamil cukup menjalani 1 kali pemeriksaan kehamilan pada trimester ini, yaitu saat usia kandungan mencapai 11-13 minggu. Pemeriksaan kehamilan pertama kali dibutuhkan untuk screening faktor risiko, termasuk program perencanaan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Oleh karena itu, dianjurkan pemeriksaannya dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan dengan perjanjian sebelumnya agar ibu tidak menunggu lama. Apabila ibu hamil datang ke bidan, tetap dilakukan pelayanan ANC. Kemudian, ibu hamil dirujuk untuk memeriksakan kehamilannya ke dokter. Kunjungan selebihnya dapat dilakukan atas nasihat tenaga kesehatan dan didahului dengan perjanjian untuk bertemu. Jika ada komplikasi atau penyulit, maka ibu hamil dirujuk untuk pemeriksaan dan tata laksana lebih lanjut. Nah, pada trimester kedua, ibu hamil disarankan untuk menunda
pemeriksaan kehamilannya atau pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekomunikasi klinis, kecuali pada ibu hamil yang pada kunjungan pertama terdeteksi memiliki faktor risiko atau penyulit, harus memeriksakan kehamilannya pada trimester kedua ini. Jika ibu tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan akan melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan ANC, pemantauan dan tata laksana faktor penyulit. Pada trimester ketiga, untuk pemeriksaan wajib kedua dilakukan pada trimester ketiga ini, yaitu dilakukan 1 bulan sebelum taksiran persalinan. Pada pemeriksaan trimester ketiga ini dilakukan oleh dokter dikarenakan pemeriksaan pada trimester ketiga ini harus dilakukan dengan tujuan utama, yaitu untuk menyiapkan proses persalinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19 itu sendiri. Alur pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19 itu sendiri ialah: yang pertama, ibu hamil tanpa demam dan gejala influenza dan tidak ada riwayat kontak erat atau tidak ada riwayat perjalanan dari daerah yang terjadi transmisi lokal serta hasil rapid test negatif, dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh bidan atau dokter yang wajib menggunakan alat pelindung diri level 1. Kedua, ibu hamil dengan status ODP dapat dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sedangkan pada ibu hamil dengan status PDP harus dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Yang ketiga, ibu hamil mendapatkan jenis layanan ANC sama dengan situasi normal, sesuai dengan standar operasional prosedur, kecuali pemeriksaan USG untuk sementara ditunda untuk ibu dengan PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sampai ada rekomendasi bahwa episode isolasinya berakhir. Pemantauan selanjutnya, ibu dianggap sebagai kasus resiko tinggi. Yang keempat, konsultasi kehamilan dilakukan sesuai rekomendasi umum. Ibu hamil diminta untuk kunjungan wajib pertama dilakukan pada trimester pertama, direkomendasikan oleh dokter untuk dilakukan screening faktor risiko. Kunjungan wajib kedua dilakukan pada trimester ketiga, 1 bulan sebelum taksiran persalinan, dan harus dilakukan oleh dokter untuk persiapan persalinan. Selama masa pandemi virus corona ini, ibu hamil diminta untuk mempelajari buku KIA untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenali tanda bahaya pada kehamilannya. Jika ada keluhan dan atau tanda bahaya, ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, untuk pengisian stiker P4K dipandu oleh bidan, perawat ataupun dokter melalui media komunikasi. Ketiga, ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, jaga kebersihan diri, dan tetap mempraktikkan aktivitas fisik berupa senam ibu hamil, yoga, dan peregangan secara mandiri di rumah agar tetap sehat dan bugar bagi ibu hamil. Selanjutnya, ibu hamil tetap meminum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Akan tetapi, ibu hamil dengan status PDP atau terkonfirmasi positif COVID-19 tidak diberikan tablet tambah darah karena akan memperburuk komplikasi yang diakibatkan oleh kondisi COVID-19. Nah, untuk ibu hamil, bila ada yang ingin ditanyakan ke dokter, Bumil bisa memanfaatkan fasilitas konsultasi online dengan dokter kandungan. Konsultasi kehamilan dan edukasi kelas ibu hamil dapat menggunakan aplikasi telemedicine. Misalnya, Halodoc, dan teman Bumil. Dan edukasi berkelanjutan melalui SMS Bunda. Bumil juga bisa mengikuti kelas kehamilan online yang mengajarkan cara menjaga dan mengawasi kehamilan secara mandiri di rumah. Mengurangi resiko ibu hamil tertular virus corona saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit, maka ibu hamil harus membuat janji dengan dokter kandungan atau bidan secara online terlebih dahulu, sehingga ibu hamil bisa datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, selanjutnya, untuk kesiapan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19, ibu tidak perlu khawatir untuk datang memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan, dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan telah melakukan persiapan dalam pemeriksaan antenatal care di tengah pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, provinsi, kabupaten, dan kota menyiapkan standar operasional prosedur untuk triase dan alur tata kelola pasien COVID-19 dan non-COVID-19, baik di puskesmas maupun di rumah sakit, baik
baik itu milik pemerintah dan swasta. Dan kesiapan yang terakhir adalah memastikan ketersediaan fasilitas mencuci tangan dan air bersih di fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan rujukan, dan fasilitas kesehatan tambahan yang memberikan layanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Itulah tadi kesiapan pelayanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi, ibu hamil tidak usah khawatir untuk memeriksakan kehamilannya selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang penting, ibu hamil hanya harus dapat memahami jadwal pemeriksaan antenatal care selama pandemi COVID-19 dan mengetahui bagaimana alur pemeriksaan antenatal care selama pandemi COVID-19. Mungkin itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Saya menutup video penyuluhan ini. Selanjutnya, dosen pembimbing saya akan menyampaikan edukasi bagi ibu hamil pada masa pandemi COVID-19. Kepada Ibu Fitriati Sabur SSTN KEP, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing informasi kepada ibu-ibu tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga hidup tetap bersih. Yang pertama, biasakanlah mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik. Yang kedua, jika tidak tersedia air yang mengalir dan sabun, maka gunakanlah hand sanitizer. Yang ketiga, hindarilah kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Yang keempat, hindarilah menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan tangan yang belum dibersihkan. Bagi ibu nifas, biasakanlah mencuci tangan sebelum dan setelah menyentuh bayi atau menyusui bayi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Yang pertama adalah tetaplah tinggal di rumah saat sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai, atau jika memungkinkan konsultasilah dengan dokter atau bidan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Ketiga, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin dengan menggunakan tisu, dan buanglah tisu tersebut pada tempat yang telah disediakan. Bila tidak tersedia tisu pada saat batuk atau bersin, maka lakukanlah batuk sesuai etika batuk. Yang keempat, melakukan desinfeksi pada permukaan atau benda yang sering kita sentuh dengan menggunakan cairan klorin 0,5%. Yang kelima, menggunakan masker dengan benar setiap kali keluar rumah atau datang ke fasilitas kesehatan. Yang keenam, menunda bepergian ke daerah atau negara terjangkit COVID-19. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sehat bersama. Itulah tadi edukasi yang sempat disampaikan oleh dosen pembimbing saya kepada Ibu Fitriati Sabur SSTN KEP. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin terakhir dari saya, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan ialah ibu hamil memang lebih berisiko terinfeksi virus corona karena daya tahan tubuh cenderung lebih lemah. Itulah sebabnya, bila tidak ada keperluan mendesak, ibu hamil dianjurkan untuk tidak bepergian keluar rumah, apalagi ke rumah sakit. Meski begitu, pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemeriksaan antenatal care tetap harus diupayakan dan dilakukan secara rutin untuk tetap memastikan kelanjutan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dapat terlaksana sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi selama masa pandemi COVID-19. Bagi tenaga kesehatan yang masih berjuang di masa pandemi sampai saat ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi kerja keras saudara dalam memberikan pelayanan yang tetap berkualitas di masa pandemi ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.